Selamat malam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali kepada Night Call, Departemen Pelayanan dan Kesaksian GPIB. Bacaan Alkitab pada hari ini adalah Yehezkiel pasal 37 ayat 7 sampai dengan 14. Tapi sebelumnya marilah kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bimbinglah kami oleh firman dan Roh Kudus, supaya kami dapat berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekali lagi Yehezkiel pasal 37 ayat 7 sampai dengan 14. Demikian bunyinya firman Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara sungguh, suatu suara berderak-derak dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru langit dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakannya, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakan dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah ini dalam Yehezkiel 37 ini adalah kisah penglihatan nubuatan Nabi Yehezkiel kepada tulang-tulang kering. Bahkan tulang-tulang yang sangat kering berarti sudah lama sekali. Dan Allah memerintahkan agar Yehezkiel menubuatkan tulang-tulang itu hidup kembali. Maka Bapak Ibu saudara-saudara, ketika Yehezkiel bernubuat, maka tulang-tulang kering itu mulai berderak-derak dan tumbuhlah urat-urat dan daging dan ditutupi oleh kulit. Tetapi mereka belum bernapas. Kemudian Allah memerintahkan sekali lagi Yehezkiel untuk bernubuat, maka datanglah nafas hidup dari 4 penjuru mata angin. Dan kemudian apa yang terjadi, bahwa sekumpulan tubuh-tubuh yang mati ini, yang tulang-tulang kering yang sudah berbentuk tubuh manusia, kemudian menjadi hidup, dan mereka menjejakkan kakinya di tanah. Menjadi sejumlah tentara yang besar. Dan di sisi lain, di dalam kuburan maka diberikan roh, maka orang-orang mati itu dibangkitkan. Kisah ini ingin menggambarkan sebenarnya bagaimana umat Allah di negeri pembuangan Babilonia akan dipulangkan kembali oleh Allah, kembali ke tanah perjanjian Israel. Genap waktunya 70 tahun melalui Kores, Raja Persia, maka Allah kembali memulangkan umat ini di negeri perjanjian. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, kisah yang berpengharapan ini mengajarkan kita supaya kita juga berpengharapan kepada Tuhan. Pengharapan itu satu prasyarat hidup begitu pentingnya. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita melihat bahwa ada saudara-saudara kita
yang boleh diluputkan dari sakit penyakit ini dan menerima kesembuhan. Puji Tuhan, mereka menerima kesembuhan karena adanya pengharapan itu. Pengharapan itu ada dan pengharapan itu nyata. Bahkan dalam sebuah buku The Terminal Generation dikatakan bahwa manusia dapat hidup 40 hari tanpa makan. Artinya dengan cairan, dengan air manusia dapat hidup 40 hari. Tapi 30 hari manusia dapat hidup tanpa minum, artinya dengan makanan. Dan manusia bernapas, bisa bertahan napas dalam 8 menit. Tetapi tidak 1 detik pun manusia dapat bertahan hidup kalau tanpa pengharapan. Sekali lagi, pengharapan itu begitu pentingnya. Sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita menghadapi kehidupan sekarang di masa pandemi COVID-19, sekalipun saat ini semua orang harus menerima kenyataan yang berat, tidak mudah, kita terus bertanya, kapan situasi ini kembali normal? Kapan situasi ini berakhir? Tidak ada yang tahu. Apakah bisa seperti dulu lagi ketika semua kehidupan menghadapi kenyataan yang berat? Paling tidak dalam kisah Yeskel ini kita menemukan 2 solusinya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, ialah percayakan hidup kita sungguh-sungguh kepada Allah. Berpengharapanlah pada Allah bahwa Dia yang melewatkan umatnya dari pembuangan di Babel ini, dan dalam masa Paskah Dia juga yang melewatkan, karena Paskah itu Pesach dalam bahasa Ibrani dan Passover dalam bahasa Inggris, artinya melewati. Allah telah melewatkan umatnya dari kematian anak-anak sulung di Mesir, dan juga melewatkan dari perbudakan di Mesir, dan juga Paskah yang sejati adalah Paskah Kristus, bahwa Allah melewatkan kita dari maut, dari kebinasaan kekal oleh karena kematian dan kebangkitan Kristus itu. Jadi selalu ada pengharapan di balik campur tangan Allah di dalam kehidupan kita ini. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa sementara kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan, lakukanlah sesuatu yang terbaik yang dapat kita lakukan. Lakukan sekarang juga. Pikirkan dan rencanakan, kerjakan sekalipun itu dari rumah kita masing-masing. Sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah tetap menawarkan satu gaya hidup yang damai, berpengharapan, dan bebas dari kekhawatiran, ketakutan, bahkan keputusasaan yang dapat kita nikmati setiap waktu. Pertanyaannya, apakah hal itu dapat terjadi secara otomatis? Jawabannya tentu tidak. Bahwa kita diperintahkan untuk berusaha memiliki situasi berpengharapan yang bebas dari kekhawatiran, keputusasaan, ketakutan, kepanikan, dan lain sebagainya. Apa maksudnya? Maksudnya sederhana saja, yaitu kita harus mengakui bahwa Allah sungguh-sungguh mengendalikan kehidupan kita. Tidak ada peristiwa yang terjadi begitu saja, Tuhan mengendalikannya. Kita harus percaya akan firman-Nya dengan meyakini janji-janji Allah yang telah teruji dan terbukti. Ia pernah berkata di dalam Yesus Kristus, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat." Matius 11 ayat 28. "Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Artinya serahkan pada Tuhan di tengah persoalan pergumulan kita, dan jangan tanggung sendiri. Kemudian kita terapkan janji-janji Allah itu pada situasi yang kita hadapi. Mari bersandar padanya. Dengan sadar, mari kita menolak untuk khawatir, untuk cemas, untuk takut, untuk panik terhadap bagaimana Tuhan akan bekerja. Kemudian lakukanlah sesuatu yang baik yang harus kita lakukan, dan lakukan dalam ketaatan pada kehendak-Nya. Lakukan sekarang juga, saat ini, detik ini, kini, dan di sini. Stay at home, beribadah di rumah. Jangan lupa baca Alkitab dan Sabda Bina Umat setiap hari. Kemudian belajar dari rumah, berolahraga, dan selalu ingat untuk hidup sehat dan bersih.
mencuci tangan dengan sabun, upayakan untuk tetap sehat. Lakukan semua kegiatan di rumah kita dengan sukacita. Dan dalam Filipi 4 ayat 4 juga dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali katakan bersukacitalah. Buatlah suasana selalu sukacita di rumah. Bapak, Ibu, Saudara, karena sukacita itu menambah imun, kekebalan diri kita terhadap penyakit. Jangan lupa, kalau tidak penting sekali, tidak usah kita keluar rumah. Karena urusan yang tidak bisa dihindari, seperti membeli bahan makanan atau obat-obatan, vitamin dan lain-lainnya, kalau kita harus keluar rumah, tetaplah ikuti protokol pemerintah di masa pandemi COVID-19 ini. Social distancing, physical distancing, salam namaste, tidak berkerumun, tidak berkumpul, selalu menggunakan masker, hand sanitizer, dan perlengkapan diri yang memadai. Kemudian bersikaplah tenang, tenangkan pikiran, perasaan, dan biarkan Tuhan dengan kuat kuasanya campur tangan dengan menyelesaikan permasalahan ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetaplah percaya padanya dengan segenap hati. Dan setiap kali kekhawatiran, stres, ketakutan, kepanikan mulai memasuki pikiran kita, serahkan itu pada Tuhan di dalam doa. Dan ingatlah bahwa Tuhan yang telah membebaskan umatnya dari pembuangan di Babel, Tuhan juga yang telah melewatkan umatnya dari perbudakan di Mesir. Bahkan Paskah sejati, bahwa Tuhan telah melewatkan kita dari perbudakan dosa, kebinasan kekal. Yakinlah bahwa Ia juga akan melewatkan kita dari situasi pandemi COVID-19 ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kami berdoa bagi negeri kami Indonesia dan negeri-negeri di dunia agar dapat berjuang melewati pandemi COVID-19 ini. Ya Allah, tolonglah, berikanlah hikmat kepada pemerintah kami Indonesia dan pemerintah-pemerintah di dunia dalam penanganan bencana ini. Tuhan, tolong sertai, berikan kekuatan, kesehatan kepada pemimpin-pemimpin negara, semua tim medis, para sukarelawan TNI Polri, semua aparat negara, gugus tugas percepatan dan penanggulangan COVID-19, seluruh rakyat Indonesia, bahkan rakyat bangsa-bangsa dunia. Tolonglah kami juga sebagai warga gereja untuk tetap berharap pada Tuhan dan melakukan yang terbaik yang dapat kami lakukan pada saat ini ketika kami berada di rumah-rumah kami masing-masing. Tuhan, tolonglah bangkitkan dan terus menyertai pemerintah kami, bahkan semua badan swasta dan siapapun yang dapat menggalang bantuan sosial bagi saudara-saudara kami yang mengalami kekurangan karena dampak sosial dan ekonomi pada saat ini. Tolong gerakkan setiap orang untuk mau bersama-sama bersatu dalam solidaritas mengikuti protokol pemerintah melawan COVID-19 ini. Kami menyerahkan juga ya Tuhan untuk situasi negeri kami. Tuhan, tolong cegah dari setiap kejahatan, patahkan setiap niat jahat dan orang-orang jahat dalam bentuk apapun yang bertujuan memperkeruh situasi bencana ini. Pulihkan hidup kami, pulihkan negeri kami dan bangsa-bangsa ya Tuhan. Karena Engkaulah yang bangkit mengalahkan kegelapan maut, bahkan berkuasa memimpin hidup kami. Karena Engkaulah yang mendengar doa-doa kami. Terpujilah Engkau dari dahulu, kala, kini, dan sepanjang masa. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, tetap semangat dalam hidup ini dan tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita.
demikian moto yang diambil oleh Satgas GPIB dalam rangka menanggulangi dampak dari COVID-19. Ternyata saudara-saudara, kita perlu memperhatikan pensiunan pendeta, para janda, dan duda dalam bentuk pemberian bantuan sembako. Karena itu kami memohonkan bantuan ibu bapak saudara-saudara sekalian untuk boleh berpartisipasi dalam program membantu pendeta emeritus janda atau duda. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara-saudara. GPIB bergerak, demikian moto yang diambil oleh Satgas GPIB Sinodal. Kami sudah berbuat banyak menanggulangi dampak COVID-19, namun masih banyak juga yang membutuhkan. Karena itu kami menghimbau warga jemaat ataupun simpatisan untuk boleh berpartisipasi dalam penanggulangan dampak COVID-19 ini. Dengan segala sukacita partisipasi saudara-saudara kami sambut. Terima kasih, Tuhan memberkati.